Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai himpunan bilangan. Kita akan menjelaskan sekarang tentang himpunan bilangan real dan himpunan bilangan kompleks, serta bagaimana nanti hierarki dari bilangan. Yang pertama, himpunan bilangan real. Sebelumnya, pada bilangan bulat Z, ingat notasi bilangan bulat Z di sini. Jadi ini bilangan bulat. Kan kita tahu ada 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini mungkin harusnya 1, 2 gitu ya, 3 dan seterusnya. Terus kemudian ditambah dengan negatifnya. Ya. Ini ada tanda 3 di akhir dan 3 di ujung biasanya. Nanti di awal, di akhir-akhir ini ada tanda 3. Artinya apa sih? Artinya bilangan tersebut akan terus membesar dan bilangan ini akan terus mengecil. Ya. Secara umum kalau misalkan nanti kita berbicara tentang bilangan real, ya. Ini akan terus membesar sampai kapan? Sampai dengan tak hingga. Terus kemudian akan semakin mengecil sampai dengan negatif tak hingga. Jadi nanti ini dikatakan tak hingga gitu ya. Ini notasi kita katakan untuk suatu bilangan yang sangat besar. Sedangkan untuk yang negatifnya ini berarti apa? Ini notasi untuk sebuah bilangan yang sangat kecil. Tetapi tak hingga dan negatif tak hingga tersendiri bukan bilangan. Itu perlu dicatat. Jadi bukan bilangan. Sehingga nanti tidak bisa seenaknya dioperasikan, dijumlahkan atau misalkan dikalikan, itu tidak bisa, ya. Nah, sekarang apa sih bilangan real kalau seperti itu? Itu ya. Kita ilustrasikan sedikit. Ya, jadi secara umum nanti bilangan real itu apa sih? Jadi bilangan real itu sebelumnya kita sudah mempelajari bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, ketika bilangan rasional digabungkan dengan bilangan irasional, maka terbentuklah yang namanya bilangan real. Sehingga secara sederhana bilangan real adalah gabungan bilangan rasional dengan bilangan irasional. Ya. Nanti pada bilangan real ada yang namanya kerapatan bilangan real. Kita lihat. Maksudnya apa sih? Misalkan kita ambil dua buah bilangan bulat. Di sini kita ambil 0 dan kita ambil 1. Ya. Sekarang pertanyaannya, ada berapa banyak bilangan? Ya, kita katakan pecahan lah ya, untuk mempermudah simulasi, antara 0 dan 1. Kita lihat ada berapa banyak. Ya. Kalau misalkan kita pakai metode bagi 2, ya. Berarti antara 0 dan 1, tengahnya kan ada setengah ya. 0 ditambah 1 bagi 2. Nah, sekarang antara setengah sampai dengan 1 ada berapa sih? Ya, berarti setengah tambah 1 dibagi 2, kita dapat 3/4. Kemudian antara 0 dengan setengah ada 1/4 gitu kan ya. Ketika nanti antara ini berarti kan ada 1/4 ditambah 1/2 dibagi 2. Nanti antara ini ada 0 ditambah 1/4 dibagi 2. Antara ini nanti ada setengah tambah 3/4 dibagi 2. Pasti ada bilangan di situ. Di sini 3/4 tambah 1 dibagi 2. Nanti ada bilangan lagi, ada bilangan lagi, ada bilangan lagi. Nanti antara ini kan pasti ada bilangan lagi. Di antaranya ada bilangan lagi, di antaranya ada bilangan lagi. Sampai sangat kecil sekali. Ketika kita ambil bilangan yang sangat kecil sekalipun, itu kita tetap bisa membagi 2 bilangan tersebut. Ya, sehingga pada awal konsep himpunan itu ada satu cara untuk menyebutkan himpunan dengan menyebutkan satu persatu anggotanya.
pada kasus bilangan real, maka hal itu tidak dapat dimungkinkan. Kita tidak bisa menuliskan satu persatu anggota dari bilangan real. Contoh saja ini antara 0 dan 1. Ya. Jadi ada berapa banyak bilangan antara 0 dan 1 bilangan real itu? Ya, tak hingga. Ada tak hingga banyaknya. Ya. Nah, sehingga kita dikenalkan dengan yang namanya selang atau interval bilangan. Ya, di sana. Nanti ada dua notasi yang sering digunakan, yaitu tanda kurung biasa dan tanda kurung siku. Nanti untuk yang biasa berarti angka yang dimaksud tidak termasuk ke dalam himpunan. Sedangkan kalau untuk yang siku, maka angka yang dimaksud termasuk ke dalam himpunan. Contoh, ya di sini saya kasih contoh. Ya, misalkan ambil sekarang bilangannya, kita katakan di sini kita ambil setengah dan kita ambil 1/4, 1/4 dan setengah ya, kita ambil di sini antara dua bilangan ini. Ya, kita lihat sekarang. Maka nanti ada 4 kemungkinan. Ini kurung biasa ya. Kurung biasa, ini kurung biasa, kurung siku, ini kurung siku, ini kurung biasa. Kemudian yang D itu kurung siku dua-duanya. Anggap ini himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan D. Ya. Nanti berarti untuk himpunan A bagaimana? Ketika kita tulis dalam bentuk notasi syaratnya ya, maka kita bisa tuliskan seperti ini jadinya. Anggota A adalah bilangan-bilangan ya, atau sebuah X di mana X tersebut antara 1/4 sampai dengan setengah. X-nya bilangan real. Di sini lihat. Kurang dari, tidak ada sama dengan. Gitu ya. Sedangkan ketika ada sikunya di sini, maka di sini menjadi ada kurang dari sama dengan, ada sama dengannya. Kalau sikunya di sini, maka yang ada sama dengannya yang di sini. Ya. Ketika dua-duanya di siku, maka nanti setengah dan 1/4-nya masuk ke dalam himpunan tersebut. Kira-kira maksudnya seperti itu. Nanti untuk penulisannya, biasa yang digunakan seperti ini. Ya, ini kasus A, ini kasus B, ini kasus C, ini kasus D. Ya, ketika dia tidak termasuk, biasanya nanti kalaupun ada lingkaran, lingkarannya tidak berisi, kosong. Artinya 1/4 tidak termasuk ke dalam himpunan A. Ya, begitupun setengah tidak termasuk ke dalam himpunan A. Untuk yang kasus B, maka 1/4 tidak masuk ke dalam himpunan B, tapi 1/2 atau setengah masuk ke dalam himpunan B. Untuk yang C, 1/4 masuk ke dalam himpunan C, termasuk ya. Untuk yang setengah tidak termasuk. Untuk yang kasus D, maka 1/4 dan setengah dua-duanya termasuk ke dalam himpunan D. Kira-kira seperti itu. Sekarang untuk yang contoh lain, bagaimana kalau misalkan satu arah? Ya. Nah, ketika satu arah di sini, misalkan saya ambil sekarang 1/4 dan 1/2 juga. Sekarang misalkan ini saya mau mencari bilangan-bilangan yang lebih besar dari setengah. Ini bagaimana sih kalau misalkan diintervalkan? Nah, maka intervalnya, bentuk intervalnya seperti ini. Ya, setengah sampai dengan tak hingga. Ingat, untuk yang tak hingga pasti kurungnya itu kurung biasa, bukan kurung siku. Ya, antara setengah, setengahnya kalau misalkan bulatannya penuh berarti biasanya masuk gitu ya. Jadi antara setengah sampai dengan tak hingga. Atau dituliskan X dengan syarat X-nya itu lebih besar sama dengan setengah dengan X-nya bilangan real. Nanti untuk di modul biasanya X bilangan real dituliskan terlebih dahulu, baru koma, baru X lebih besar dari setengah. Ini tidak jadi masalah, boleh dibolak-balik gitu ya. Sekarang bagaimana untuk yang bilangan-bilangan kurang dari 1/4? Ya, maka ketika di sini full bulatannya 1/4 termasuk ke dalam himpunan tersebut. Ya, maka kita bisa tuliskan 1/4, negatif tak hingga. Nah, biasanya untuk penulisannya di depan ini merupakan yang kecilnya, untuk yang sebelah kanan yang besarnya. Gitu ya. Sehingga nanti untuk yang ini lebih baik dituliskan dengan menggunakan cara yang kedua di sini. Ya. Jadi lebih baik dituliskan negatif tak hingga sampai dengan 1/4. Ini tanda siku gitu ya.
Atau dalam bentuk himpunan notasi seperti ini, X di mana X-nya itu kurang dari sama dengan setengah dengan X-nya elemen bilangan real. Kira-kira seperti itu. Ya, kita teruskan. Ya. Kemudian pada bilangan real juga dikenal dengan yang namanya urutan. Ketika diurutkan, maka bilangan real bisa kita bandingkan. Secara garis bilangan, ya, semakin ke kanan berarti semakin besar. Semakin ke kiri semakin kecil. Sehingga nanti kalau misalkan dilihat posisinya, angka-angka yang sebelah kanan itu lebih besar daripada angka yang sebelah kiri. Berarti karena 5 itu ada di sebelah kanan 2, kita katakan 5 lebih besar dari 2 atau 2 kurang dari 5. Ya. Pada bilangan real dikenal dengan sifat trikotomi. Jadi kalau misalkan kita ambil sebuah A, sembarang bilangan real gitu kan ya. A, B. Ya. A, B. Maka nanti ketika kita bandingkan itu ada 3 kemungkinan. Bisa lebih besar, bisa lebih kecil, bisa sama. Pasti hanya salah satu yang terpenuhi. Kalau nggak lebih besar, kalau nggak lebih kecil, kalau nggak sama. Ya. Nah, bagaimana kita menentukan apakah dia lebih besar, lebih kecil, atau sama? Nah, di sini ada definisinya. Kita katakan sebuah bilangan itu lebih kecil ya dari bilangan lain atau notasinya seperti ini. Normal ya. Ketika kapan? Ketika, jadi kita katakan X kurang dari sama dengan Y. Kalau apa? Kalau Y dikurangi X-nya itu lebih besar sama dengan 0. Maka nanti akibatnya X kita katakan lebih besar dari Y jika dan hanya jika ya, Y dikurangi X-nya itu kurang dari 0 atau bilangan negatif. Ya, di sini tadi kita nyatakan 5 atau 2 kurang dari 5. Kenapa? Karena gitu kan ya. 5 dikurangi 2 itu kan sama dengan 3. Dan 3 itu lebih besar dari 0. Artinya bilangan positif. 3 itu. Ya, maka benar 2 kurang dari 5. Kenapa? Karena 5 dikurangi 2 merupakan sebuah bilangan positif. Itu urutannya. Selanjutnya, kita dikenalkan dengan yang namanya himpunan bilangan kompleks. Ini hanya dikenalkan sendiri. Untuk mata kuliahnya nanti mungkin ada mata kuliah tersendiri. Ini hanya perkenalan saja. Bilangan kompleks itu terdiri dari 2. Ada yang namanya bilangan realnya, ada yang namanya bilangan imajinernya. Sehingga nanti bilangan kompleks biasa dinotasikan dengan sebuah Z. Di mana Z itu memuat 2 elemen, yaitu X, Y. Ya, dengan X-nya itu nanti merupakan realnya, ditambah dengan Y-nya itu yang merupakan imajinernya. Jadi ini realnya, bilangan realnya, ini bilangan imajinernya. Seperti itu. Ya. Nanti dinotasikan dengan C. Ini notasi bilangan kompleks. Maka saya katakan pada video sebelumnya, hati-hati notasinya. Mirip dengan bilangan cacah. Kalau cacah ada A-nya, CA. Kalau kompleks hanya C saja. Ya, maka di sini himpunan bilangan kompleks itu merupakan sebuah Z, di mana Z-nya itu merupakan pasangan berurut. Ya, ini pasangan berurut. Artinya apa sih pasangan berurut? Artinya pasangan berurut itu, ya, artinya nanti X, Y itu tidak sama dengan Y, X. Jadi nggak bisa sembarangan dibalik, nggak bisa. Karena nanti artinya berbeda. Artinya pasangan berurut. X-nya bilangan real, Y-nya bilangan imajinernya. Ya. Nanti I-nya apa sih di sini? I-nya itu dikatakan I kuadratnya sama dengan min 1. Atau biasanya banyak juga yang menyebutkan I-nya itu berarti akar negatif 1. Gitu ya.
Kira-kira seperti itu. Contohnya, misalkan saya diberikan sebuah bilangan kompleks 2,3. Ingat, selalu berurutan ya. 2,3 berarti 2-nya realnya, bilangan realnya, 3-nya itu bilangan imajinernya. Ya. Sehingga nanti menurut definisi, tadi kan ini definisinya nih. Ya. Nah, maka kita bisa tuliskan menjadi Z-nya itu 2 ditambah 3i. Ya, merujuk ke sini nih tadi kan. X tambah IY, ya, 2 ditambah 3i. Ketika saya diberikan bilangan kompleks min 1,4, maka bilangan kompleksnya itu bisa kita tuliskan juga menjadi min 1 ditambah 4i. Atau ketika misalkan yang Z3 di sini diberikan pasangan berurutan min 2, min 1/2. Maka nanti bilangan kompleksnya adalah min 2 ditambah negatif setengah i gitu ya. Seperti itu. Itu bilangan kompleks. Ya, kita lihat coba. Sekarang pertanyaannya, apakah dua bilangan kompleks? Ya, kita lihat sekarang. Tadi ingat bahwa bilangan kompleks itu jadi dalam pasangan berurut X, Y ya. Dengan X-nya realnya, Y-nya nanti imajinernya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dua bilangan kompleks? Sekarang kita misalkan sebuah bilangan kompleks Z dengan pasangan berurutannya itu 2,0. Sehingga menurut definisi bisa kita tuliskan menjadi 2 ditambah I dikali 0. Betul ya? Nah, I dikali 0 berapa kan? 0. Sehingga 2 ditambah 0 hasilnya 2. Artinya apa? Artinya Z sama dengan 2 kan gitu ya jadinya. Z sama dengan 2. Oh, kalau gitu kan tadi kita nyatakan Z itu sebagai apa? Sebagai bilangan kompleks kan? Ya, kompleks tadi. Kompleks. Sehingga bisa kita dapatkan berarti 2 merupakan bilangan kompleks. Ya. Berarti berapapun bilangan realnya, ketika kita pasangkan dengan imajiner 0, itu akan merupakan bilangan kompleks. Sehingga bisa kita nyatakan setiap bilangan real pasti bilangan kompleks. Tapi bilangan kompleks belum tentu bilangan real. Kenapa? Contohkan saja, misalkan bilangan kompleks 2,3, yaitu 2 ditambah 3i. Ini bukan bilangan kompleks. Bukan bilangan real, mohon maaf. Kenapa? Karena ada 3i-nya. 3i-nya tidak dikenal pada bilangan real. Ingat, pada bilangan real, yang namanya akar, ya, ketika kita mengakarkan sesuatu, X, katakan gitu ya, maka nanti yang di dalam X-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Syaratnya seperti ini. Sedangkan pada bilangan kompleks itu negatif di dalam akarnya. Ya. Oke. Silakan kalau ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan di forum. Selanjutnya, hierarki himpunan bilangan. Kita lihat lagi, flashback lagi ke belakang. Kita review lagi ke belakang. Kita dikenalkan pertama kali himpunan bilangan asli, yaitu mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ketika himpunan bilangan asli itu kita tambahkan dengan bilangan 0, maka menjadi bilangan cacah. Gitu ya. Kemudian bilangan cacah tersebut, ketika kita gabungkan dengan negatifnya, maka menjadi bilangan bulat. Ya. Sehingga nanti bisa kita nyatakan di sini di terakhir nih, bilangan asli itu merupakan subset atau himpunan bagian dari bilangan cacah. Kalau lupa subset silahkan dibaca lagi modul 1-nya. Terus kemudian bilangan cacah merupakan subset dari bilangan Z atau bilangan bulat ya. Terus kemudian bilangan bulat itu merupakan subset dari Q atau bilangan rasional, dan bilangan rasional itu subset dari R atau bilangan real. Ini hierarkinya.
ya. Paling atas itu bilangan kompleks. Bilangan terbesar saat ini, himpunan bilangan terbesar saat ini yang diketahui, bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu terdiri dari dua, jadi bilangan real dan bilangan imajiner. Ya. Untuk bilangan real itu ada dua juga. Dia terbentuk dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Untuk bilangan rasional secara umum nanti terbentuk menjadi dibagi menjadi dua, bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nanti untuk bilangan bulat banyak, ada himpunan caca, ada negatif, ada asli, ada prima, ada komposit, ada genap, ada ganjil, dan lain-lain. Itu termasuk ke dalam himpunan bilangan bulat. Termasuk salah satunya adalah bilangan Fibonacci. Silahkan bagi yang tertarik dengan apa sih bilangan Fibonacci, boleh dibaca di sumber lain. Itu salah satu bilangan yang menarik, ya. Nanti sehingga dari sana muncul yang namanya golden ratio. Silahkan untuk pengetahuan boleh dicari di sumber bacaan lain. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk modul kedua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.